Halo teman-teman, salam pengangguran. Di video kali ini ingin share tentang tips untuk memilih bibit anggur yang bagus. Barangkali teman-teman termotivasi untuk menanam anggur, namun tidak punya pengetahuan tentang memilih bibit anggur yang bagus. Nah, sebenarnya saya juga pemula nih teman-teman, tapi di video kali ini kita saling berbagi saja. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan juga bermanfaat, karena ada banyak teman saya yang kebetulan bertanam anggur. Karena saya suka anggur awalnya itu ya, kemudian ada banyak teman yang budidaya anggur impor ya. Akhirnya saya tertarik untuk menanamnya. Tanya ke sana kemari, akhirnya mendapatkan informasi yang cukup cara memilih bibit anggur yang bagus. Nah, teman-teman bisa memilih bibit anggur di online atau ke teman Anda kalau ada gitu ya. Nah, kalau saya ini sebagian dari teman dan sebagian dari online. Nah, ini ketika membeli bibit anggur ada banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus memilih bibit anggur yang sudah terbukti dapat berbuah, sudah terbukti gennya atau bisa berbuah banyak di Indonesia gitu ya, walaupun anggur impor. Nah, yang harus dicatat ketika memilih ingin menanam anggur impor ya bibitnya gitu ya. Jadi bibitnya harus benar-benar bibit yang bagus, yang nanti bisa tumbuh dan berkembang ketika kita tanam di Indonesia. Banyak yang memilih bibit impor, ya penyebabnya alasannya karena ya rasanya itu bermacam-macam ya. Ya dominan manis gitu ya, beda dengan anggur lokal yang sudah disebut anggur lokal yang sudah lama hidup di Indonesia. Tentunya rasanya itu kebanyakan masam. Jadi banyak yang menanam bibit anggur impor. Nah, ketika kita ingin memilih bibit anggur, yang pertama ya kita pilih jenis varian anggurnya. Jenis varian anggur ya. Ada banyak jenis varian anggur yang cocok ditanam di Indonesia, silahkan. Nah, kalau saya ini Trans ya. Kemudian itu Dixon ya katanya. Kemudian itu di sebelah sana ada yang sudah ditanam itu Aka ya. Nah, ada banyak lagi varian anggur yang bisa dipilih. Nah, ketika memilih bibit, terutama bibit-bibit yang dibeli secara online, karena banyak tersedia, jangan sampai tertipu, jangan salah. Jadi perhatikan jenis bibitnya. Yang pertama adalah pastikan teman-teman untuk anggur impor memilih bibit yang menggunakan pembiakan grafting ya, atau sambung gitu ya. Nah, ini seperti ini grafting pun bermacam-macam teman-teman ya. Kalau seperti ini grafting sambung tempel gitu ya. Ini namanya sambung tempel. Jadi grafting ini di bagian bawahnya ini biasanya lokal gitu ya. Biasanya ini jenis anggur lokal. Kalau ini jenis anggur Isabella. Banyak anggur lokal yang sering digunakan untuk bagian batang bawahnya yang menyusun akar. Ini disebutnya rootstock ya. Nah, yang atasnya, entrisnya ini adalah anggur impor. Anggur impor yang digunakan di sini adalah variannya ini, kalau ini adalah transfigurasi ya. Jadi pastikan ketika memilih anggur, selain variannya yang sudah terbukti dapat berbuah di Indonesia gitu ya. Nah, kita pilih jenis bibit anggur hasil graftingan seperti ini teman-teman. Ini hasil graftingan banyak, ada hasil graftingan sambung tempel seperti ini, ada graftingan sambung pucuk, kemudian ada sambung susu juga. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Kalau yang ini sambung tempel ya seperti ini. Jadi ya tanyakan saja kalau ingin membeli bibit anggur. Graftingan bukan, ya pastikan graftingan. Kenapa harus graftingan? Kenapa? Karena bagian bawah ini dia anggur lokal yang sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia. Bagian atasnya adalah impor, sehingga yang bagian atas ini nanti akan bisa menyesuaikan tumbuh kembangnya, menyesuaikan dengan rootstocknya gitu ya. Dia bisa tumbuh dan berkembang nantinya gitu ya. Dan sudah terbukti dengan graftingan seperti ini
banyak anggur-anggur impor yang sudah sukses dibuahkan di Indonesia gitu ya. Ini juga sama graftingan gitu ya. Ini namanya graftingan sama seperti ini, sambung tempel. Baik teman-teman, nah ini juga sama ya. Jadi bisa teman-teman pilih juga jenis graftingan yang menggunakan sambung. Kalau ini menggunakan jenis graftingan sambung susu ya, sambung susu. Nah, ini saya bungkus. Nah, ini sebenarnya ini sambung susu ya. Jadi sama graftingan. Jadi bagian bawahnya ini rootstock disebutnya ya, lokal. Yang atasnya adalah anggur jenis varian impor. Nah ini bisa dilihat ya. Ini sambung susu. Nah, sambung susu seperti ini. Biasanya sambung susu ini kita menumbuhkan dulu bagian rootstocknya dari batang anggur lokal ya, sehingga tumbuh dan berkembang. Biasanya disisakan 2 mata tunas ya, baru disambungkan dengan jenis anggur impor gitu ya, jenis anggur impor tanpa memutus anggur impornya terlebih dulu, jadi sebelum diputus. Nah nanti kalau sudah sambung benar, biasanya langsung diputus, dipisahkan dari induknya. Nah ini kebetulan udah tua ya batangnya, ini dikasih teman ya, mudah-mudahan bisa tumbuh ya. Ini jenis transfigurasi. Nah sambung pucuk, susu seperti ini ya, ini bisa teman-teman pilih sebagai salah satu bibit anggur yang harus teman-teman cari di penjual bibit online gitu ya, atau di teman-teman yang lainnya. Kenapa? Karena biasanya kalau sambung batang seperti ini ya, sambung pucuk, sambung susu seperti ini, biasanya kita sudah bisa memastikan bahwa rootstocknya ini sudah berakar dengan baik gitu ya, sudah berakar dengan baik. Jadi ini rekomendasi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin mencari bibit ya, tanyakan saja sambung susu, sambung pucuk, graftingannya jenisnya apa, sambung susu atau sambung pucuk atau sambung tempel. Kalau sambung tempel pastikan sudah berusia 2 bulan, 1 bulan atau lebih gitu ya. 3 bulan minimal itu bagus gitu ya. Karena kita sudah bisa memastikan kalau sudah 3 bulan biasanya akar bagian bawahnya itu sudah banyak. Jadi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik ketika dipindah tanamkan. Nah, ini jenis sambung susu. Nah, ada lagi satu. Nah, ini ada satu lagi jenisnya Jupe ya, Jupiter. Ini kebetulan sama grafting ya, di bagian bawahnya Bella, atasnya Jupiter. Ini menggunakan teknik graftingan sambung pucuk. Sambung pucuk ya. Jadi memang kecil ini, karena banyak yang merekomendasikan kalau bibitnya kecil itu katanya bisa tumbuh kembangnya baik ya. Tapi kita lihat saja ini 10 hari setelah pindah tanam. Mudah-mudahan ya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, ini jenis graftingan sudah dipindahkan ya 10 hari. Jadi ini ada sambung pucuk ya. Nah, sambung pucuk biasanya jenis graftingan sambung pucuk atau sambung susu itu kita sudah pasti bisa memastikan bagian bawahnya sudah berakar dengan baik. Kenapa? Karena biasanya kalau kita melakukan sambung pucuk, umumnya si pembuat bibitnya itu dia akan menumbuhkan dulu bagian bawahnya, batang bawahnya, sehingga tumbuh. Baru setelah tumbuh dipotong dan disambung dengan pucuk varian lain yang ingin tumbuh kembangkan gitu ya.